Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Jadi fikih itu agak jelimet karena tadi ketika tokoh ini nyolati, pertanyaannya bedanya apa mbek sing mati ning masjid mbek mati oplosan? Karena sama-sama semua orang nyolati, kan tidak ada sanksi sosial itu. Tapi ketika nggak disolatkan sama sekali, wah lebih parah lagi. Ini ada janazatul muslim tidak disolati. Sehingga kata Imam Nawawi, ini hebatnya Nabi tengah-tengah. Jadi Nabi kundur, jong saya ada nyolati, tapi shollu ala sahibikum. Ya tapi ini kamu harus nyolati. Kata Imam Nawawi, orang yang mati bunuh diri, orang yang mati oplosan, orang mati secara nggak benar itu asal dia muslim tetap wajib disolati, karena sholat ini hakul muslim. Kan seorang muslim diantara haknya apa? Ketika mati dikafani, dimandikan, disolati. Tapi ini masalahnya matinya pas murtakibul kabiroh, pas melakukan dosa besar. Dan itu sebab kematiannya. Kalau dia oplosan, kan sebab matinya karena oplosan. Ya kan terus ribet. Mau disolati oleh, apalagi misalnya kita ketua ulama, kemudian terkenal wali, wah keren, mati oplosan itu disolati wali, kan ribet kan. Nanti yang repot malaikatnya. Itu ya, ini yang nggak kata bahaya. Saya pernah baca kitab itu yang repot malaikatnya. Itu ada yang bilang gini, orang yang punya hutang itu pasti nanti hisabnya berat, diaudit malaikat sampai bisa nyaur hutangnya. Sementara malaikat kena konstitusi, kalau Nabi mendoakan harus mustajab. Ini kan ada dua hukum yang berlawanan. Sekali Nabi berdoa, wa maghfir lahu warhamhu, itu harus dituruti malaikat. Nggak boleh doanya Nabi nggak dituruti malaikat. Sementara aturan Islam juga harus dituruti, bahwa orang yang punya hutang harus tersandra oleh hutangnya. Tapi nasi dunia Pak Haris kan, nggak TNO, nggak ngefek gitu. Jadi misalnya Pak Haris dungo sampai nangis wa maghfir lahu, nggak ngefek. Malaikat nggak itu, nggak sudah lah. Tapi kalau Nabi yang berdoa kan harus dituruti. Ini masalahnya kan itu. Nah kalau diturutin berarti hutangnya harus bebas. Padahal secara aturan harus tersandra karena punya hutang. Dan nanti sama kalau yang mati oplosan ini yang doain wali, kok wali sampai Allah maghfir lahu, doanya wali kan harus terkabul. Sementara secara hukum dia harus kena sanksi karena oplosan tadi. Daripada ngerepotno malaikat, sudahlah wali-wali ini tidak usah ikut nyolatin. Yang nyolati ya orang-orang nggak jelas ini, sehingga kan malaikat kan santai aja kalau mau nyeksa. Loh tapi kan sudah didoain, gak ngefek. Karena doanya orang-orang gak penting. Itu ada tuh di sarah Muslim itu. Di sarah Muslim di bab ketika Nabi ngintikan babu qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala sahibikum. Jadi belajar fikih itu asik ya. Karena tadi harus dipelajari. Kalau enggak ilmu ini hilang. Terus nanti takutnya lagi ilmu fikih itu direduksi sosial. Terus misalnya gini, pepe wong cilik wae kiai-kiai ra gelem nyolati. Orang melihatnya ini karena yang oplosan wong cilik om larat ra disolati. Jajal bupati ya disolati, mergo amplope gede-gede kan terus ruwet kalau dianalisis gitu kan ruwet. Makanya kenapa saya harus ngomong fikih supaya semuanya itu enggak didudukkan urusan sosial itu. Nah kalau semuanya didudukkan sosial kan sentimennya sentimen sosial. Ribet. Padahal yang sering mati oplosan itu kan wong cilik gitu loh, karena tadi kalau wong sugih kan pakai whisky yang mahal yang insya Allah tidak mati kan gitu. Yang mati kan ya mergo Pertos macam-macam itu kan. Artinya ini kalau nggak diterangkan secara fikih, kiai-kiai yang nggak datang dikira masalah sosial kan. PP salam tempel era gede terus nggak datang kan terus jadi ribet. Ya makanya ini lewat pengajian ini supaya sampean lebih tahu ya bahwa khazanah Islam ini kata beberapa ulama kafatal linnas, maknanya semuanya, sehingga Allah akan mentakdirkan kajian Islam akan ada di seluruh dunia. Jadi kenapa IAIN marak di Indonesia, UMM, Universitas NU banyak, karena agama ini kafatal linnas, tidak miliknya orang Arab tapi milik semua. Orang alimnya juga gitu. Ketika ada liga alim seluruh dunia, itu orang Indonesia, orang Afrika, ya selalu ada orang alim yang kelas dunia.
Seperti dulu ada Imam Bukhari, itu as-sahhul kutub ba'da kitabillah. Kitab terbaik setelah Quran itu Bukhari. Padahal dikarang oleh orang Uzbek. Kata siapa? Islam As-Sobyan, orang Arab ngakui kalau kitab paling sahih itu Bukhari. Mekah Madinah pun ngakui kalau kitab paling sahih Bukhari. Padahal pengarangnya ada orang Arab. Orang mana? Uzbek. Imam Ghazali yang diakui seluruh dunia itu Atos itu ikut Persia. Juga bukan orang Arab. Sibawah, ya orang Persia. Nah ini yang belum ada orang Malang ini, tinggal PR. Ya, nyusul ya. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.